Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana nilai-nilai keteladanan para pendiri negara dalam proses perumusan dan penetapan dasar negara itu dapat dipraktekkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam mata pelajaran PPKN, tujuan utama pembelajarannya bukan mengejar nilai pengetahuan, tapi bagaimana materi yang kita dapat itu dapat kita praktikkan dan dapat kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun dan kapanpun. Jadi tidak hanya terhenti di ruang-ruang kelas, tidak berhenti di ruang-ruang diskusi, tidak hanya tersendat di tenggorokan kita saja, tidak berhenti di lembar kertas tugas atau ulangan kita, tapi kita bawa serta dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka apa yang kita pelajari dapat berdampak pada diri kita dan juga pada orang lain. Nah, maka dari itu, materi ini dibuat hanya untuk contoh, untuk membantu teman-teman kelas 7 dalam membawa semangat dan komitmen serta nilai-nilai keteladanan para tokoh pendiri negara dalam proses perumusan dan penetapan dasar negara. Apa saja yang dapat kita teladani dari para tokoh pendiri negara dalam proses perumusan dan penetapan dasar negara? Yuk kita bahas. Kita tidak dapat membayangkan jika hidup kita tidak memiliki semangat dan komitmen. Hidup kita tentu tidak bergairah, membosankan, tidak menantang, itu saja, tidak berdasar, tidak berarah tujuan, tidak punya pendirian, mudah terombang-ambing dan lain sebagainya. Maka dalam hidup diperlukan semangat dan komitmen itu. Negara yang kita nikmati sekarang ini adalah hasil perjuangan luar biasa para leluhur kita yang berjuang bertaruh nyawa. Kita bisa bermain bebas, belajar merdeka, berselfie ria, dan aktivitas yang lainnya itu karena para pejuang yang dahulu dengan penuh semangat untuk memerdekakan negara ini dari para penjajah dan berkomitmen menentang penjajahan di tanah air Indonesia. Karena semangat dan komitmen itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu lahir. Lihat bagaimana semangat dan komitmen itu mampu berdaya ubah, mempunyai kekuatan untuk melawan bahkan yang besar sekalipun. Coba kalian bayangkan, negara Indonesia yang baru lahir itu berhasil mempertahankan kemerdekaannya dari Belanda dan sekutu. Berani sekali Indonesia. Negara yang baru lahir langsung berhadapan dengan sekutu yang merupakan juaranya Perang Dunia II. Dan berhasil membuat mereka kalang kabut. Luar biasa bukan semangat dan komitmen para pendiri bangsa, para pejuang kita dahulu? Baik itu sekilas tentang pentingnya bagi kita memiliki semangat dan komitmen. Semangat dan komitmen itu akan mempunyai daya ubah yang membawa diri kita dan hidup kita menjadi lebih baik, bahkan berpengaruh kepada orang banyak. Maka kita harus menjadi orang yang bersemangat dan berkomitmen. Baik, sekarang kita masuk nilai-nilai keteladanan para pendiri negara dalam proses perumusan dan penetapan dasar negara yang dapat kita praktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Contoh nilai keteladanan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah semangat untuk berjuang, kedua berani berkomitmen dan menempatinya, ketiga cinta terhadap tanah air atau nasionalisme, dan rela berkorban atau patriotisme. Kemudian yang keempat yaitu nilai keberanian dan kepemimpinan. Kemudian yang kelima nilai persatuan yaitu kegotong royongan dan toleransi atau sikap arif bijaksana. Itu hanya contoh saja, sebetulnya masih banyak lagi. Sekarang mari kita lihat bagaimana nilai-nilai itu dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bisa dijadikan untuk nilai sikap dan keterampilan untuk kelas 7. Bisa dalam bentuk jurnal untuk mempraktikkan nilai-nilai keteladanan tersebut atau diminta untuk mempraktikkan salah satu atau beberapa nilai keteladanan itu lalu dijelaskan melalui video. Baik, kembali ke konteks mempraktikkan nilai keteladanan para pendiri negara. Kita mulai dari yang pertama yaitu semangat untuk berjuang. Nilai keteladanan semangat untuk berjuang. Semangat untuk berjuang jelas sekali dalam proses perumusan dan penetapan dasar negara. Semangat berjuang artinya sikap yang kuat untuk melakukan atau memperjuangkan sesuatu. Hal itu tentu dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya yang pertama di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga contohnya, berjuang menjadi anak yang baik, berbakti kepada orang tua. Jadi kita senantiasa berjuang untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kemudian contoh berikutnya, kita semangat berjuang untuk senantiasa membantu orang tua.
Atau contoh yang lain, semangat dalam melakukan tanggung jawab di rumah, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana semangat untuk berjuang di lingkungan sekolah? Contohnya di lingkungan sekolah bisa diwujudkan dengan semangat belajar, berjuang melawan rasa malas, berjuang menjadi peserta didik yang berkualitas, mengembangkan bakat dan potensi diri, menjadi siswa yang berprestasi, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana wujudnya semangat juang itu diwujudkan dalam lingkungan masyarakat? Bisa ditunjukkan dengan kita selalu bersemangat untuk membantu orang lain, berjuang untuk menjaga kerukunan dengan orang lain di lingkungan sekitar, atau semangat terus belajar menjadi bagian dari masyarakat, misalnya berusaha untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lingkungan di sekitar atau di lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Kalian bisa menambahkan daftarnya sendiri. Oke, sekarang kita masuk nilai keteladanan berikutnya, yaitu berani berkomitmen dan menepatinya. Bagaimana nilai keteladanan itu dapat kita praktikkan? Mari kita lihat. Berani berkomitmen dan menepatinya dapat dipraktikkan di lingkungan keluarga. Misalnya, kalau kita berjanji pada orang tua untuk melakukan sesuatu, ya kita harus berusaha untuk menepatinya. Atau contoh lain, kita berkomitmen pada diri kita untuk menggunakan waktu senggang di rumah digunakan untuk belajar atau diisi dengan hal-hal positif. Ya kita harus berusaha untuk mewujudkannya. Atau kita juga dapat berkomitmen jika kita melanggar peraturan di rumah, ya kita harus siap untuk bertanggung jawab dengan konsekuensinya, dan lain sebagainya. Itu contoh berkomitmen dan menepatinya di lingkungan keluarga. Sekarang bagaimana wujudnya di lingkungan sekolah? Contohnya di lingkungan sekolah misalnya, kita memiliki target yang jelas dan kita berusaha untuk mengejar target itu. Misalnya target untuk menjadi murid berprestasi atau yang lainnya. Maka kita harus bersemangat untuk mewujudkannya. Oke, kemudian contoh yang lain, kita bisa berkomitmen untuk belajar sungguh-sungguh untuk mengejar cita-cita. Atau contoh yang lainnya yaitu kita bisa ikut organisasi. Maka kita berjuang untuk menjadi orang organisasi yang baik. Bukan hanya untuk nampang atau pamer nama misalnya, tapi jadi kesempatan untuk belajar mengembangkan diri. Berkomitmen untuk belajar melalui organisasi. Baik, itu di lingkungan sekolah. Bagaimana di lingkungan masyarakat? Contohnya di lingkungan masyarakat misalnya, jika kita sudah membuat janji dengan teman, ya kita jangan asal membatalkan janji itu. Atau contoh lainnya, jika di daerah atau di lingkungan sekitarmu ada komitmen bersama, misalnya untuk menjaga lingkungan, ya kita harus mematuhinya. Atau contoh lain, jika kita membangun relasi dengan orang lain dan kita membangun komitmen bersama, ya kita harus menghargai komitmen bersama itu. Baik, itu contoh nilai keteladanan berkomitmen dan menepatinya di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian kita masuk ke nilai keteladanan selanjutnya, yaitu cinta terhadap tanah air atau nasionalisme dan rela berkorban patriotisme. Bagaimana nilai keteladanan itu dapat kita praktekkan? Pertama, kita di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga contohnya, misalnya rasa cinta terhadap tanah air, itu dapat kita wujudkan dengan menjaga lingkungan sekitar kita. Misalnya dengan tidak membuang sampah atau dengan merawat tanaman yang di sekitar rumah kita. Itu sebagai salah satu wujud bahwa kita mencintai tanah air kita, tanah dan air. Kita bisa mewujudkannya dengan menjaga lingkungan. Oke, kemudian contoh yang lainnya di lingkungan keluarga. Kita bisa menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air dengan memasang bendera merah putih, misalnya pada saat hari-hari besar nasional, misalnya pada 17 Agustusan. Contoh yang berikutnya, menambah aksesoris di rumah yang menunjukkan keindonesiaan juga bisa. Atau dengan memasang poster tokoh pahlawan dengan nilai keteladannya misalnya, atau kata-kata inspiratifnya mungkin. Oke, dan lain sebagainya. Kalian bisa menambahkan daftarnya lebih banyak lagi. Baik, itu di lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan sekolah, contohnya kita bisa mengikuti upacara bendera dengan baik, atau bergabung dengan organisasi pramuka, atau ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Atau kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah dengan baik. Baik, itu di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat bisa dilakukan dengan ikut serta memeriahkan acara di masyarakat. Misalnya ikut lomba-lomba 17 Agustusan, dan lain sebagainya. Atau contoh yang lainnya, kita bersedia meluangkan waktu untuk bergotong royong bersama, melakukan program lingkungan masyarakat, misalnya Jumat Bersih atau yang lainnya. Dan contoh berikutnya di lingkungan masyarakat yaitu bersiap jika diminta bantuan oleh masyarakat dan masih banyak yang lainnya.
Kalian tambahkan lagi daftarnya. Bagaimana wujud nyata dari cinta terhadap tanah air dan juga sikap rela berkorban di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Sekarang kita masuk poin selanjutnya, yaitu nilai keteladanan, keberanian, dan kepemimpinan. Nilai keberanian di dalam proses perumusan dan penetapan dasar negara dapat kita temukan, misalnya yaitu keberanian untuk menyampaikan pendapat meski ada dalam pengawasan pemerintahan Jepang pada saat sidang BPUPKI. Atau jiwa kepemimpinan, yaitu para tokoh menunjukkan bahwa mereka dapat memimpin diri sendiri untuk mengikuti rapat dengan baik dan juga memimpin jalannya rapat, misalnya sebagai ketua sidang yaitu Dr. Rajiman atau Bung Karno ketua PPKI yang memimpin sidang dengan baik. Dan kerennya lagi, mereka semua bukan hanya memimpin orang lain, tapi mereka juga ada kalanya bersedia untuk dipimpin. Itulah sejatinya pemimpin. Sikap ini penting menunjukkan kerendahan hati para pemimpin. Itulah pemimpin yang sejati. Baik, nilai-nilai ini dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita lihat bagaimana di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga misalnya, bisa kita tunjukkan dengan berani menyampaikan usul-usul tertentu kepada orang tua, misalnya dalam diskusi tentang liburan mau kemana atau dalam hal yang lainnya. Atau kemudian contoh yang lainnya bisa juga ditunjukkan dengan selalu siap untuk memimpin doa makan bersama keluarga misalnya, atau dalam hal yang lainnya. Kemudian contoh yang lainnya bisa juga ditunjukkan dengan memimpin diri untuk menjadi anak yang rajin dan taat dan lain sebagainya. Itu contoh di lingkungan keluarga. Kemudian contoh di lingkungan sekolah. Ini contohnya bisa dipraktikkan dengan mengikuti organisasi sekolah untuk belajar memimpin, baik memimpin orang lain maupun memimpin diri sendiri. Kemudian contoh berikutnya, berani mengemukakan pendapat di muka umum, baik di organisasi, di kelas, atau dalam kegiatan sekolah yang lainnya. Jangan merasa kecil. Contoh kita belajar dari A.A. Maramis yang tanda kutip sebagai kelompok minoritas, namun tetap percaya diri, berani mengemukakan pendapat untuk mewakili kelompok kaum minoritas. Ini penting, bisa kita praktekkan, bisa kita tanamkan jiwa seperti ini. Atau contoh yang lainnya yaitu berani untuk menjadi ketua OSIS atau siap sedia jika diberi tanggung jawab di sekolah. Dan contoh yang lainnya lagi masih banyak sekali, kalian tambahkan sendiri saja. Oke, kemudian contoh yang lain di lingkungan masyarakat. Misalnya yang pertama, bergaul dengan orang lain meski berbeda agama, suku, ras, atau golongannya. Kemudian bisa juga dipraktikkan menjadi orang yang dapat diandalkan dalam lingkungan masyarakat, misalnya dalam pertemanan dan lain sebagainya. Atau contoh lain di lingkungan masyarakat, kita harus siap jika mendapat tanggung jawab di lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Baik, itu contoh dari nilai keteladanan, keberanian, dan kepemimpinan yang diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baik, kita masuk pada poin nilai keteladanan selanjutnya, yaitu nilai persatuan, yaitu kegotong royongan dan toleransi atau sikap arif bijaksana. Nilai ini kita dapatkan misalnya dari para tokoh agama yang bersedia untuk mengubah sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti yang kita kenal sekarang, demi persatuan Indonesia. Jadi di sini kita menemukan nilai persatuan, toleransi, dan sikap yang arif dan bijaksana dari para pendiri negara, dalam hal ini golongan agama. Baik, sekarang kita masuk ke contoh praktiknya di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita mulai di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, nilai keteladanan ini kita bisa mewujudkannya dengan harus bersikap bijaksana menanggapi perbedaan pendapat di rumah. Atau kita bisa menunjukkannya dengan tidak bertengkar dengan sesama anggota keluarga. Atau contoh lain, kita harus bersikap toleran terhadap siapapun yang beda agama dengan kita di rumah, misalnya pegawai atau karyawan. Baik itu di lingkungan keluarga. Sekarang di lingkungan sekolah, kita harus menghargai perbedaan pendapat saat diskusi baik kelompok, di kelas, atau di organisasi yang lainnya. Atau contoh yang lainnya di lingkungan sekolah, yaitu dengan belajar menyampaikan segala sesuatu dengan sikap yang arif dan bijaksana. Atau bisa kita praktikkan dengan tidak bertengkar dengan teman dan lain sebagainya. Jadi diwujudkan dengan membina kerukunan dengan semua orang yang ada di lingkungan sekolah. Baik, selanjutnya di lingkungan masyarakat.
Ini bisa diwujudkan dengan siap bergaul dengan orang yang berbeda dengan kita, berbeda apapun itu. Kemudian selanjutnya bisa ditunjukkan dengan bersikap toleran atau tenggang rasa dengan orang lain yang beda agama. Atau contoh lain, kita bisa ikut serta dalam kerja bakti atau gotong royong tanpa memandang latar belakangnya, latar belakang perbedaan apapun. Baik, itu adalah beberapa praktik dari nilai keteladanan dari para pendiri negara dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Sekarang kalian pilih beberapa nilai keteladanan dari para pendiri negara tersebut untuk kalian praktikkan di rumah. Lalu didokumentasikan, bisa dalam bentuk foto atau video, lalu buat laporan sederhana di lembar kerja yang akan dibagikan di Google Classroom. Baik, sudah cukup. Selebihnya kita ketemu di Google Classroom. Terima kasih, tetap semangat, salam belajar.